warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Siti Ania dalam penata laksanaan psikologis pada pasien pre, intra, dan post anestesi. Oke, 30 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan psikologis dan gejala-gejala psikologis yang dialami pada pasien yang menjelang mengalami dan setelah proses anestesi itu terjadi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menjelaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami tentang gejala-gejala yang terjadi baik itu secara psikologis maupun secara fisik pada pasien yang akan mengalami anestesi sedang dan setelah mengalami anestesi. Oke. Diharapkan nanti mahasiswa tentunya aplikasinya ketika di ruang anestesi bisa lebih care terhadap Oke, mari kita mulai perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Siapkan peralatannya jika memungkinkan. Perhatikan jika ada kuis yang diberikan segera diisi. Dan jika ada pertanyaan silahkan untuk mengisi di forum diskusi. Physical reaction to the stress of anesthesia and surgery. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fisik yang berkaitan dengan stres, anestesi, dan pembedahan. Pasien yang mengalami stres tinggi terkait dengan pengalaman mengenai rasa sakit dan pembiusan akan lebih rentan mengalami infeksi dan perlambatan dalam pemulihan atau delayed healing. Kecemasan yang mungkin terjadi ini akan sulit untuk dijelaskan. Hal ini berkaitan dengan ketidaknyamanan, ketidakmampuan, serta kecemasan mengenai kelemahan atau kecacatan yang mungkin ditimbulkan, serta ketakutan terhadap proses yang akan lebih membahayakan dari proses anestesi tersebut berkaitan dengan kematian, kehilangan faktor ekonomi atau kehilangan biaya yang berlebihan, serta kombinasi dari satu ataupun banyak hal yang disebutkan di atas. Reaksi pasien terhadap stres tergantung dari penerimaan mereka terhadap tindakan dan persepsi individual berkaitan dengan culture pressure atau tekanan lingkungan serta pengalaman sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan dari tindakan yang akan diberikan. Jadi penjelasannya adalah pasien yang mengalami stres yang lebih tinggi ini akan cenderung merasakan nyeri yang lebih berat daripada orang lain yang mungkin punya pengalaman sebelumnya. Dan stres ini, pengalaman terhadap rasa nyeri yang menimbulkan stres ini akan bisa menyebabkan reaksi terhadap proses infeksi yang lebih berat dan penyembuhan yang lebih lama. Banyak sekali kecemasan yang sulit dijelaskan berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, terutama biasanya berkaitan dengan ancaman kematian, kehilangan ataupun kecacatan yang mungkin diterima, karena biasanya setelah operasi mungkin kondisinya tidak akan sama seperti sebelum dioperasi ataupun sebelum sakit sebelumnya, sehingga hal itu bisa menyebabkan kecemasan tersendiri pada pasien yang akan menjalani proses anestesi maupun pembedahan. Berkaitan dengan culture pressure atau sebenarnya sih lebih kepada dukungan lingkungan ya terhadap proses operasi tersebut, sehingga pasien bisa menerima dan menjalani proses operasi anestesi ini dengan lebih baik.
Tanda dan gejala yang mungkin ditimbulkan dari stres yang muncul, yang pertama adalah confused, semacam kebingungan, critical thinking atau berpikir secara kritis, lebih tepatnya dia akan lebih sensitif gitu ya, lebih gampang untuk terstimulasi secara emosi. Dan ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami operasi dengan usia yang lebih tua, karena biasanya untuk harapan hidupnya juga lebih sulit untuk diramalkan gitu ya. Mereka akan lebih berpikir secara primary process thinking atau kembali ke masa regretted gitu, kembali kepada cara berpikir primer atau kekanak-kanakan. Jadi mereka akan lebih berpikir secara sederhana dan tidak complicated, tetapi cara menyelesaikan masalahnya juga lebih primary. Dan pasien akan terlihat mengalami kemunduran secara emosional, baik itu peka terhadap rangsangan atau lebih gampang emosional dan sensitif tadi. Kondisi ini akan sulit diprediksi sebelumnya, dan ini disarankan kepada praktisioner atau orang yang berkaitan dengan proses penyembuhan tadi, baik itu perawat maupun penata anestesi, untuk berusaha membantu menangani serta membantu mengatasi apa yang dirasakan oleh pasien tersebut sebagai tantangan tersendiri. Hal ini penting dikarenakan pendekatan yang dilakukan baik berkaitan dengan kata-kata yang digunakan, kalimat atau percakapan yang berkaitan dengan menangani hal tersebut di atas yang bertujuan untuk careless, ini bisa misinterpreted atau sulit untuk diinterpretasikan atau diterima dengan baik berkaitan dengan kondisi psikologis yang sedang dialami oleh pasien. Jadi sebenarnya tugas penata anestesi tidak hanya berkaitan dengan mesin dan tindakan yang dilakukan, tetapi disarankan juga bisa menangani kecemasan ataupun tanda-tanda atau gejala yang bisa terjadi pada pasien yang akan menghadapi proses anestesi maupun pembedahan. Jadi ini sebuah tantangan tersendiri, di mana pendekatan yang dilakukan oleh petugas ini bisa misinterpretasi atau sulit untuk diterima oleh pasien berkaitan dengan hambatan yang dialami terkait dengan proses psikologis yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi kata-kata, pemilihan kata yang digunakan maupun kalimat serta percakapan yang bertujuan untuk menangani hal tersebut di atas, ini bisa sangat susah untuk diterima oleh pasien. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas yang ada di ruang operasi. Kita lanjutkan, kita akan masuk mengenai cara untuk menangani proses psikologis yang sedang dialami pasien tadi. Jadi ada sebuah metode, yaitu yang sering digunakan adalah hipnosis, yang berhubungan dengan proses chemical anestesi. Jadi sebenarnya untuk menghadapi sebuah proses pemberian anestesi yang berkaitan dengan zat-zat kimia yang akan masuk dalam tubuh untuk meminimalkan rasa sakit atau mengurangi tingkat kesadaran pada pasien, ini sebenarnya bisa menimbulkan stres tersendiri ya, dan ini terutama akan terjadi pada proses general anestesi,
dengan kehilangan kesadaran yang dilakukan dan menjadi tantangan sendiri bagi ahli bedah ataupun anestesiologis. Mungkin sebagian pasien akan mengekspresikan proses kehilangan kontrol, ya ketidaknyamanannya terhadap kehilangan kontrol, atau kehilangan kontrol itu maksudnya penurunan kesadarannya, maupun perasaan di mana mereka merasa tidak berdaya di hadapan dokter maupun pemberi layanan di ruang anestesi maupun ruang bedah. Penting sekali untuk petugas anestesi maupun penata anestesi di sini untuk menggali kembali bagaimana cara yang pernah digunakan oleh pasien terkait dengan mengatasi gejala stres yang pernah dialami berkaitan dengan proses anestesi yang sudah pernah dijalani. Nah, ini bisa digunakan kembali atau dibingkai ulang untuk diterapkan kembali pada proses anestesi ini, ataupun jika pengalaman sebelumnya dirasakan kurang optimal, maka kita bisa menggali cara baru supaya proses anestesi yang akan dijalani pada saat ini nanti akan lebih nyaman. Proses terjadinya gangguan psikologis, baik itu kecemasan dan lain sebagainya, ini mungkin saja bisa terjadi bahkan saat pasien disarankan untuk menuju laboratorium hanya untuk menjalani sekedar tes ataupun tes yang berkaitan dengan pengambilan darah, urin, dan sampel lah ya, ataupun pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk syarat daripada proses pembedahan tersebut. Misalnya ketika pasien menuju rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan MRI atau ronsen untuk melengkapi kondisi secara umum yang dialami oleh pasien, persiapan yang dilakukan sebelum pembedahan terjadi. Ini pun bisa menyebabkan kecemasan maupun stres pada pasien tersebut. Jadi beberapa pasien menyatakan bahwa mereka sudah mengalami gejala kecemasan ketika baru melengkapi persyaratan untuk dilakukan pembedahan terkait dengan kondisi umumnya, baik itu pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses hipnosis. Jadi untuk menangani masalah-masalah gangguan psikologis yang mungkin muncul pada pasien tersebut, biasanya untuk mengontrol nyeri bedah yang akan terjadi, maka hipnosis ini bisa memberikan efek yang minimal terhadap komplikasi dan proses dari pembedahan yang memerlukan waktu yang lama tadi. Jadi sebagian clinician melihat bahwa hipnosis ini akan lebih prefer atau lebih baik dalam menangani kecemasan maupun memfasilitasi kebutuhan emosional, mengurangi efek trauma pada pasien atau memori dari trauma yang mungkin akan terjadi, dan loosen defense atau defense. Jadi pasien ada yang merasa defense ya, nah ini akan kehilangan kehilangan kontrol dalam dirinya, ini akan lebih minimal. Nah, ini biasanya digunakan sebagai metamorfor ataupun guideline dari proses pembedahan yang terjadi. Hipnosis ini bisa dikaitkan dengan definisi baru dalam teori yang ada. Misalnya pasien yang terstimulasi terhadap rasa nyeri yang seperti yang kita ketahui ataupun yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi nyeri yang diketahui, yang disadari maupun tidak disadari, ini bisa menjadi pengalaman pemulihan terhadap rasa sakit yang ataupun kecemasan yang dialami. Jadi sebenarnya hipnosis ini bisa untuk menangani efek trauma maupun perasaan kecemasan yang terjadi terhadap nyeri yang ditimbulkan. Beberapa pengertian tentang hipnosis.
Jadi untuk mengetahui hipnosis itu sebenarnya apa, mari kita gali terlebih dahulu. Ada beberapa pakar yang menjelaskan bahwa hipnosis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnosis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta menerima sugesti mau dengan tanpa perlawanan. Sedangkan menurut Kamus Besar Encarta, hipnosis memiliki makna yaitu suatu kondisi di mana seseorang itu dibuat menyerupai kondisi tidur yang secara sengaja dilakukan kepada orang, di mana mereka akan memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti yang diberikan oleh ahli hipnosis. Jadi tanpa sadar mereka akan terstimulasi terhadap proses hipnosis yang sedang dilakukan. Ini adalah pengertian hipnosis. Sedangkan definisi menurut Ali Akbar Nafis, hipnosis merupakan kemampuan untuk membawa seseorang ke dalam kondisi hipnos, yaitu kondisi kesadaran yang sangat mudah menerima berbagai saran atau sugesti. Sedangkan menurut Eric Segar juga berpendapat bahwa hipnosis merupakan seni komunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar seseorang dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa dan theta, sehingga bisa meningkatkan kondisi kesadaran. Jadi kondisi otak manusia itu sebenarnya ada 3, yaitu beta, theta, dan alfa. Nanti kita akan jelaskan kembali proses dari ketiga macam gelombang otak yang ingin distimulasi tersebut. Jadi itu pengertian menurut para pakar hipnosis ya, baik itu Eric Segar maupun Ali Akbar Nafis. Sedangkan menurut Milton H. Erickson, beliau berpendapat bahwa hipnosis adalah suatu metode berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal yang persuasif dan selektif kepada seseorang sehingga dia menjadi kreatif atau bisa berimajinasi secara terbimbing dengan emosional dan terbuka wawasan internalnya, kemudian bisa bereaksi sesuai dengan sistem nilai sadar spiritual yang dimiliki. Nah, ini menurut Milton H. Erickson, yaitu metode komunikasi baik itu secara verbal maupun nonverbal yang berusaha untuk mengajak pasien untuk lebih disugesti sehingga dia menjadi kreatif maupun secara terbuka, secara emosional, dan nanti akan digunakan untuk menggali ataupun bereaksi sesuai dengan sistem spiritual yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, hipnosis adalah merupakan seni komunikasi yang membawa seorang pada suatu kondisi untuk lebih mudah menerima saran ataupun sugesti, atau kondisi di mana pikiran kritis logis akan cenderung lebih sedikit atau tidak difungsikan. Pikiran yang sangat berperan dalam situasi seperti ini adalah pikiran bawah sadar. Melalui keadaan inilah pendidik ataupun kalau ini penggunaannya di tatanan pendidikan, sebenarnya hypnoteaching bisa digunakan pada peserta didik. Kalau kaitannya dengan proses anestesi, hal ini anestesiologis bisa menerapkan hipnosis ini terhadap pasien yang akan menjalani proses pembedahan sehingga lebih mudah menerima sugesti ataupun arahan yang diberikan sehingga meminimalkan pikiran kritis logis yang berperan pada proses kesadaran. Sejarah hipnosis. Heber Papyrus menjelaskan, sebenarnya pada zaman Mesir kuno pada tahun 1552 sebelum Masehi, teori dan praktek pengobatan sudah menggunakan proses hipnosis sendiri. Sedangkan pada abad 18 muncul beberapa tokoh hipnotis modern seperti Franz Anton Mesmer, dan pada masanya hipnosis disebut dengan nama Mesmer tadi, mesmerism atau magnetism. Pada tahun 1780, Marquis de Puységur melakukan eksperimen dengan hipnosis, di mana pada tahun 1837 ia melakukan eksperimen dengan menggunakan operasi tanpa nyeri menggunakan hipnosis. Jadi itu sejarah-sejarah yang pernah. Dilanjutkan pada tahun 1841, James Braid, seorang ahli di Inggris, juga turut dalam mengembangkan magnetism dan dikembangkan oleh Sigmund Freud, Carl Gustav Jung,
Milton Hyland Erickson yang dikenal sebagai bapak hipnosis modern. Tak berhenti sampai di situ, saat ini hipnosis terus berkembang dan masuk dalam segala aktivitas. Pada proses persalinan juga ada hipnosis, pada proses pembedahan juga sangat banyak untuk meminimalkan rasa nyeri tersebut. Nah, tadi di depan saya sudah akan menjelaskan mengenai gelombang otak, di mana gelombang otak tersebut pada manusia sering berganti-ganti sesuai dengan emosi yang dirasakan. Terdapat beberapa kondisi gelombang otak, diantaranya beta, alfa, theta, dan delta. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gelombang beta, di mana gelombang beta ini adalah kondisi yang sangat sadar. Tadi dijelaskan bahwa gelombang beta ini akan dibawa ke theta ataupun delta. Kondisi beta di mana pasien berada dalam kondisi sangat sadar dengan gelombang antara 12-25 putaran per detik. Kondisi ini sangat kritis, analitis, dan waspada. Pada saat ini pikiran sadar memiliki peranan 100% dalam melakukan pemikiran. Dan pada kondisi ini logika lebih banyak mendominasi dan otak yang bekerja adalah otak kiri. Gelombang otak alfa adalah kondisi rileks dengan gelombang otak 7-12 putaran per detik. Pada kondisi ini kita mulai berkurang rasa kritis, analitis, serta waspadanya. Kondisi ini mulai terbuka terhadap masukan, dan pada kondisi ini peran pikiran sadar hanya 25% dalam melakukan pemikiran. Biasanya kondisi ini dicapai pada saat senang, gembira, santai, dan menjelang tidur. Kenapa bisa diturunkan pada gelombang theta? Di mana gelombang theta ini adalah kondisi sangat rileks antara sadar dan tidur lelap dengan gelombang putaran antara 4-7 putaran per detik. Pada kondisi ini kita sangat terbuka dengan masukan karena pikiran sadar tidak berperan lagi. Pikiran bawah sadar tetap aktif dengan 5 panca indera pun tetap aktif sehingga masih dapat menerima masukan. Pikiran bawah sadar sebagaimana cara kerjanya adalah tidak bisa membedakan makna benar dan salah, dia hanya bekerja berdasarkan perintah. Makanya proses sugesti ini masuk pada proses gelombang theta. Sedangkan gelombang delta adalah kondisi di mana kondisi tidur itu terjadi, di mana kondisi tidak bisa menerima masukan dan 5 panca indera tidak aktif. Jadi delta ini adalah kondisi tidur di mana pasien justru tidak bisa menerima masukan atau sugesti. Jadi kenapa dimasukkannya dari beta ke theta maupun ke alfa. Contoh afirmasi positif yang bisa diberikan pada saat sugesti. Di sini ada beberapa contoh kata atau kalimat yang bisa digunakan untuk sebagai bahan pengayaan vocabulary kita ketika melakukan dealing terhadap pasien ketika di ruang operasi. Misalnya, oke, sekarang saya akan membawamu tidur. Nah, ini maksudnya adalah kita akan memulai proses anestesi. Kemudian jika pasien itu masih kecil, maka kita bisa memasukkan benda peliharaannya. Oke, pupatnya tersebut akan membawamu tidur dan lain sebagainya. Atau misalnya untuk membawa dia pada keadaan yang tidak traumatik di alam bawah sadarnya. Nah, ini akan diakhiri dengan kata oke, kamu sudah, you are finished, atau it's all over, atau ini sudah selesai. Sehingga pasien bisa bangun dari proses anestesi atau hipnosis tersebut dan bisa dijelaskan bahwa oke, kamu kesadarannya sudah penuh dan ini akan pulih dalam beberapa menit kemudian, dan beberapa kata yang bisa digunakan terhadap beberapa macam orang untuk meminimalkan perubahan secara drastis pada kondisi psikologi dan fisiknya. Untuk menghilangkan kecemasan atau stres yang dialami pada pasien, biasanya anestesiologi akan bekerja sama dengan pasien untuk bisa lebih menerima pembedahan tersebut dan bekerja sama dengan proses anestesiologis
untuk menjelaskan terhadap proses yang terjadi. Pasien tersebut harus di-educated sehingga bisa menggambarkan proses realistik dan pengalaman pembedahannya. Lingkungan rumah sakit maupun prosedur pembedahan bisa dibuat secara lebih nyaman dan lebih tolerable dengan memainkan dengan memperhatikan tidak hanya secara kondisi fisik pasien saja, tetapi juga kondisi mental dan emosional dari pasien. Sebenarnya memegang peranan penting dalam proses ini adalah anestesiologis, di mana dia bisa menurunkan stres dan kecemasan yang dialami. Ahli bedah juga mungkin akan lebih sibuk dalam proses pembedahan dan membangun hubungan interpersonal dengan pasiennya, dan sehingga akan lebih sulit untuk membangun hubungan interpersonal terhadap pasiennya. Anestesiologi mempunyai specific time di samping pasien, di mana dia berhubungan dengan proses preoperatif atau bisa interview untuk wawancara untuk menjelaskan prosedur, berkomunikasi untuk menjelaskan prosedur dan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan hal yang akan dijalani. Di sinilah dimana kita akan membuat rasa nyaman itu timbul dengan menciptakan hubungan saling percaya dan membuat kenyamanan, serta membuat pasien ini terbantu dari pemulihan dan gambaran yang realistik dari proses anestesi dan pembedahan. Pesannya kita akan menjelaskan persiapan dari pasien. Jadi sebenarnya persiapan pada pasien ini berkaitan dengan pre, intra, dan post anestesi. Selama preoperatif, kondisi preoperatif yang rutin dilakukan, biasanya ini akan dilakukan evaluasi secara cepat terhadap apprehension dari pasien, terhadap kondisi pasien. Setelah proses pembukaan ini, perkenalan atau membina hubungan saling percaya tadi akan lebih penting untuk mengajak pasien sekedar bersalaman atau berjabat tangan. Kemudian sebenarnya sentuh ya, intinya adalah sentuh pasien. Sekedar untuk mengecek temperaturnya, kondisi dari kelembapan kulitnya atau muscle tension, ketegangan otot yang terjadi ataupun relaksasi dari tangannya. Jadi kita bisa mengecek jadi sebagai perkenalan bisa bersalaman dalam proses bersalaman tadi atau menyentuh tadi, kita bisa mengecek suhu tubuh pasien untuk mengecek kecemasan yang timbul, dryness moisturize atau kondisi kelembapan serta kering dari ini kulitnya, kemudian ketegangan otot dan relaksasi dari tangannya. Di dalam proses itu kita bisa juga untuk mengecek denyut nadi. Jadi ketika memegang tangan pasien tersebut, kita bisa sambil mengecek pulse atau nadinya. Jadi kontak tubuh terhadap pasien ini bisa menjadi gambaran secara cepat, di mana verbal komunikasi ini bisa digabungkan dengan sentuhan yang dilakukan tadi. Jadi nanti proses castingnya akan lebih masuk. Jadi membina hubungan saling percayanya ini dengan sentuh pada hal-hal yang bisa senyaman mungkin ya dari pasien tersebut. Sebagian orang akan berkata, maukah kamu menunjukkan kepadaku proses anestesia yang diharapkan sehingga nanti proses pembedahannya akan lebih nyaman dan lebih aman? Atau maukah saya tunjukkan bagaimana caranya
supaya besok ketika kita menjalani proses pembedahan dan tersebut bisa lebih nyaman dan lebih aman. Nah, ini biasanya pasien akan lebih mudah menerima ajakan tersebut, karena sebagian pasien pasti akan menginginkan kondisi yang nyaman dan aman. Pada saat ini proses sugesti dimasukkan dengan menarik nafas dalam dengan berbagai macam sugesti. Misalnya saat kamu melepaskan nafas, maka Anda bisa melepaskan ketegangan yang ada di otot-otot Anda dan melepaskan proses yang sakit yang terjadi, sehingga Anda akan merasakan lebih rileks dari mulai atas atau dari mulai kepala sampai kaki Anda. Jadi lebih jelasnya, ketika menghembuskan nafas, maka lepaskan juga ketegangan yang Anda rasakan mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, ini cara mudah yang lebih sering saya gunakan seperti itu. Metode ini bisa untuk memulai relaksasi. Jadi anjurkan nafas dalam dengan hembusan nafasnya itu seolah-olah melepaskan proses ketegangan tadi. Ini akan lebih mudah digunakan dan keberhasilannya untuk memulai proses sugesti tadi atau relaksasi yang akan terjadi. Relaksasi tersebut bisa diupayakan dari kepala ke bawah, dan bisa untuk menjelaskan pada pasien bahwa stres tersebut ada batasnya dan ini bisa direlaksasikan dengan lebih efektif dan lebih mudah. Nah, ini tadi kan proses persiapan, ini proses sugesti. Kata-kata adalah seperti obat, makanya pemilihan kata-kata ini harus dipilih sehingga akan lebih nyaman, lebih penuh dengan rasa hormat dan menghormati perasaan pasien. Sugesti ini harus bisa menimbulkan harapan, positive expectation, dan ekspektasi yang positif, pemahaman, dan rasa empati yang lebih tinggi. Sebagian sugesti ini bisa memberikan alasan yang tepat kepada pasien bagaimana mereka harus menerima proses yang terjadi, sehingga bisa lebih nyaman dan lebih aman ketika menjalani proses operasi. The more komplikasi bisa disebutkan di atas, seperti pasien akan menjalani ataupun menolak dan lain sebagainya terhadap proses sugesti ini suatu yang harus bisa dikendalikan oleh anestesiologis maupun ahli bedah yang ada di situ, sehingga pasien nanti bisa lebih menerima proses sugesti kita. Ketika selama pemberian induksi anestesi, tergantung dari coping mekanisme dari pasien yang sudah punya pengalaman akan lebih mudah diinformasikan bagaimana prosedur yang akan dilakukan, bagaimana memulai proses induksi anestesi, dan alasan kenapa mengeksekusi tersebut. Proses pemberian informasi ini yang dilakukan oleh anestesiologis maupun ahli bedah ini untuk menurunkan kecemasan yang akan terjadi saat memulai memberikan intravena infusion. Kita mungkin bisa menjelaskan kepada pasien bagaimana perasaan dingin yang mungkin akan terjadi dari proses anestesi, bagaimana saat kita membersihkan kulitnya, dan bagaimana nanti proses
penurunan kesadaran itu akan lebih mudah terjadi. Jadi ketika proses induksi ini ketika memberikan masukkan infus maupun membersihkan pasien, mensterilkan kulit pasien, ini tujuannya sambil menginduksi supaya pasien dapat masuk dalam alam bawah sadarnya atau dalam kondisi tidur, seperti tidur. Jadi kita bisa memasukkan proses anestesi ini untuk diawali dengan membayangkan tempat-tempat atau favorit aktivitas favorit pasien, dibayangkan seperti itu saat pemberian induksi intravena atau pemberian obat. Proses anestesi ini mungkin, proses sugesti ini mungkin masuk di situ, tidak masalah bagaimana kondisi mata pasien, apakah sudah terpejam atau masih terbuka. Ini akan membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan masuk ke dalam mimpi yang menyenangkan. Secara alami ini tergantung dari tempat ataupun aktivitas dari pasien yang terjadi di dalam setiap harinya, dimana ketika kita berhadapan dengan pasien yang masih anak-anak, menggunakan masker induksi ini akan lebih mudah dan murah, serta memasukkan sugestinya akan lebih gampang. Selama proses pembedahan, teknik hipnosis yang sama bisa digunakan. Bagaimana caranya berkomunikasi pada pasien ketika proses pembedahan itu terjadi. Panggil pasien dengan nama yang lebih familiar. Bukan, kalau di luar negeri kan ada nama first name dan family name ya. Jadi kalau di sini ya menggunakan nama kesukaannya, favorite name. Kemudian gunakan dengan suara yang lebih very low atau lebih rendah tetapi masih bisa didengar. Nah, ini akan membuat proses sugesti ini akan lebih mudah diterima darinya. Tidak hanya mendengar apa yang dikatakan saja, tapi bisa memberikan efek atau persepsi yang lebih lama pada saat proses pembedahan ini terjadi. Tujuan dari pemberian sugesti ataupun hipnosis ini adalah untuk melindungi pasien dan menjaga proses psikologis pasien, fisik dan fisiologinya untuk lebih nyaman. Sehingga lebih nyaman kita menggunakan reinforcing suggestion dan menggunakan teknik sugesti selama proses pembedahan ini terjadi. Di recovery room atau di ruang RR ya, atau ruang pemulihan, ini penting untuk memberitahu pasien bahwa proses pembedahan tadi sudah selesai, sudah komplit. Bangunkan pasien, sembuhkan pasien dari kondisi hipnosis tadi, sugesti tadi, dengan memberikan rasa nyaman. Mungkin saja pasien pada saat ini merasa haus dan lapar pada beberapa saat, maka pasien bisa diberikan kenyamanannya dengan menyeka tubuh pasien di tempat tidur untuk membuat kenyamanan, karena biasanya untuk proses pencernaan dan pencernaannya ini harus menunggu sampai pemulihan dari fase anestesinya, atau biasanya indikasinya adalah bising ususnya. Beberapa pasien juga mungkin akan mengalami kondisi seperti mual ataupun muntah. Makanya pas di recovery room sebenarnya peran dari pemberi anestesi ini
pemberi hipnosis ini masih berfungsi, maka gunakan gain control atau kontrol diri terhadap rasa bladder dan bowelnya, sehingga pasien bisa pulih secara baik dan lebih bisa dievaluasi. Dalam proses pemulihan rasa sakitnya, hipnotik ini sangat tepat sekali untuk digunakan, di mana sensasi dari nyeri itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah organic part yang berkaitan dengan efek dari pisau bedahnya, pembedahannya, kemudian atau kalau misalnya proses pembedahan di gigi, maka rasa nyeri yang ditimbulkan dari saraf yang berkaitan dengan gigi yang dibedah. Yang kedua adalah selain organic part, yaitu psychogenic part atau bagian psikogenik, yaitu proses pemulihan dari stresnya, ketakutan, kecemasan. Dan ini berbeda-beda terhadap setiap pasien. Nyeri yang dialami ini pun berbeda-beda berkaitan dengan biological, psikologikal, dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat. Persepsi terhadap nyeri ini tergantung pada pengalaman seseorang, kemudian kondisi emosional serta psikologikal dari pasien tersebut, berkaitan dengan memori berkaitan dengan trauma rasa nyeri yang pernah dialami sebelumnya, dan ekspektasi atau harapan yang mungkin timbul berkaitan dengan kontrol persepsi. Psikological respon terhadap nyeri. Psikological respon terhadap nyeri ini misalnya berkaitan dengan peningkatan tekanan darah, nadi, dan rasanya tekanan dingin. Tes tekanan dingin seperti jadi kita akan menjelaskan sebenarnya bagaimana proses psikologi terhadap rasanya sakit. Jadi ketika seseorang itu khawatir atau stres terhadap rasa sakitnya, mungkin respon tubuh yang terjadi adalah terjadi peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, dan sensasi terhadap tes sensasi dingin. Nah, hipnotik analgesi ini kongruen, berhubungan langsung dengan verbal report dan involuntary measures. Hal ini suatu yang penting sampai pasien tidak melaporkan rasa sakitnya dan level ketidaknyamanannya. Yang ini berkaitan dengan perubahan dari vital sign-nya. Jadi sebenarnya sebagai penutup, hipnosis ini berkaitan dengan menyiapkan pasien terhadap kebutuhan minimal narkotik postoperatif. Jadi setelah proses hipnosis ini dilakukan, diharapkan pasien akan lebih sedikit menggunakan sedatif atau penurun rasa nyeri ketika proses anestesi ini sudah selesai atau efek anestesi ini sudah berhilang. Ketika menggunakan hipnosis self hipnosis, maka kita membawa pasien pada suatu situasi ataupun tempat yang yang tidak nyaman tersebut menjadi rasa nyaman. Peran perawat dalam ruang pemulihan adalah menginstruksikan dan jangan pernah menanyakan bagaimana rasa nyeri itu berlangsung, tapi memulihkan kondisi rasa nyerinya. Pasien harus dijelaskan
berkaitan dengan pertanyaan medikasi ataupun proses ketidaknyamanan untuk pemulihan dari rasa ketidaknyamanan tersebut. Jadi jangan pernah menggunakan kata pain atau nyeri, tetapi ketidaknyamanan atau post traumatik. Teknik hipnosis ini bisa digunakan untuk bedah minor, prosedur bedah minor maupun prosedur pemulihan dari rasa sakit. Dan ini digunakan untuk proses penyembuhan dari rasa nyerinya dan menggunakan proses relaksasi, misalnya dalam proses endoskopi dan vaginal of rectal examination, pemeriksaan vaginal maupun rectal examination. Sehingga pasien dibuat dalam kondisi yang nyaman dengan hipnosis suggestion spesifik, dan prosedur ini bisa ditunjukkan dengan lebih mudah dan lebih nyaman oleh hipnotis. Ini sumbernya adalah Lang, Joyce, and Spiegel yang menjelaskan bagaimana kondisi self-hypnotic relaxation yang nyaman, yang lebih baik.